Namaku Nabila, seorang wanita berusia 25 tahun yang hidup dengan sederhana namun penuh rasa syukur. Hidupku tak mewah, tapi aku memiliki dua hal yang sangat aku jaga dan cintai. Sahabatku, Sarah, dan kekasihku, Dimas. Mereka adalah dua orang yang begitu berarti dalam hidupku, dua sosok yang kuanggap sebagai bagian dari keluarga yang kupilih sendiri. Aku dan Sarah sudah bersahabat sejak duduk di bangku SMA. Kami satu kelas, duduk sebangku, dan bahkan sejak hari pertama MOS, kami sudah seperti saudara. Wajahnya cantik dan ceria, pembawaannya penuh semangat, dan mudah bergaul. Sebaliknya, aku cenderung pendiam, sedikit kaku, dan butuh waktu untuk merasa nyaman dengan orang baru. Tapi entah bagaimana, Sarah dengan mudah menembus dinding itu. Dia masuk begitu saja ke dalam hidupku, seperti matahari yang menyelinap melalui celah tirai kamar. Setelah lulus SMA, kami kuliah di universitas yang sama, jurusan yang sama, bahkan kos di gedung yang sama. Kami tumbuh bersama. Saling menyemangati saat skripsi membuat kami nyaris gila. Saling mendengarkan saat hati patah karena cinta pertama, dan saling memeluk saat dunia terasa terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Aku percaya, tak semua orang seberuntung aku memiliki sahabat seperti Sarah. Aku mengenal Dimas saat kuliah semester 5. Pria berperawakan tinggi, berkulit sawo matang, dan murah senyum. Ia bukan tipe cowok flamboyan atau anak gaul yang suka pamer. Dia sederhana, sopan, dan tahu bagaimana memperlakukan wanita dengan hormat. Kami bertemu saat ikut kegiatan kampus. Aku sebagai panitia, dia peserta lomba. Sejak saat itu, kami mulai sering berkomunikasi, bertukar pesan, hingga akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan. Dimas bukan pria romantis yang suka memberi bunga atau kata-kata manis setiap hari. Tapi dia setia. Dia hadir di hari-hari sulitku, menemaniku saat ibuku sakit, dan sabar mendengarkan segala keluh kesahku. Dalam diam, aku merasa dialah rumah tempatku ingin pulang suatu hari nanti. Sarah, seperti biasa, sangat suportif. Ia selalu menjadi orang pertama yang tahu setiap perkembangan hubungan kami. Dari cerita kencan pertama, hadiah ulang tahun dari Dimas, hingga pertengkaran-pertengkaran kecil karena hal sepele. Sarah selalu mendengarkan dengan telinga terbuka dan senyum tulus di wajahnya. Ia bahkan sering menjadi penengah saat aku dan Dimas salah paham. Aku suka lihat kalian berdua. Kalian tuh kayak pasangan yang saling melengkapi, ujar Sarah suatu hari sambil menyeruput es kopi di kafe favorit kami. Aku hanya tersenyum sambil mengaduk minumanku. Iya, meskipun kadang dia nyebelin banget. Namanya juga cowok. Tapi Dimas itu baik. Beyel. Kamu beruntung dapetin dia. Aku mengangguk pelan. Kalimat itu membuatku merasa semakin yakin bahwa Sarah memang sahabat terbaikku. Ia tidak hanya mendukung, tapi juga ikut senang melihatku bahagia. Kami bertiga sering hangout bersama. Nonton film bareng, nongkrong di kafe, atau sekadar jalan-jalan ke mall. Bahkan kadang Dimas yang mengantar kami pulang saat lembur tugas malam-malam. Dimas dan Sarah juga terlihat akrab, tapi tidak pernah melewati batas. Aku tidak pernah melihat gelagat aneh dari keduanya. Mereka bersikap sewajarnya, seperti dua teman yang sama-sama menyayangiku. Aku percaya pada mereka berdua. Dan mungkin, itu kesalahan terbesarku. Waktu berjalan cepat. Hubunganku dengan Dimas semakin matang. Kami sudah pacaran 3 tahun, dan obrolan tentang masa depan mulai sering muncul. Ia bilang ingin melamarku setelah tabungannya cukup. Ia bahkan sudah bertemu orang tuaku dan berjanji akan membahagiakanku. Aku bahagia, sungguh. Dalam hati aku bersyukur karena semua yang aku doakan perlahan-lahan menjadi nyata. Aku mulai merancang konsep lamaran sederhana. Tidak perlu pesta mewah, cukup acara kecil yang hangat bersama keluarga dan sahabat. Dan tentu saja, Sarah akan jadi pendampingku.
Aku tak pernah membayangkan momen besar itu tanpa dirinya. Suatu hari, saat kami bertiga sedang piknik di taman kota, Dimas menyuapiku potongan buah semangka, lalu bercanda soal cincin yang belum ia beli. Sarah tertawa keras, menggoda kami dengan gurauan ringan. Buru-buru amat mau nikah. Tapi aku sih dukung banget. Gak sabar pengen lihat Nabila pakai kebaya. Aku hanya tersenyum malu. Aku pikir, saat itu adalah momen terindah dalam hidupku. Dikelilingi orang-orang yang kucinta. Hatiku penuh, seolah dunia tak bisa lebih baik dari ini. Sarah bahkan sempat menawarkan bantuan untuk menghubungi dekorasi lamaran. Aku punya teman yang bisa bantu dekorasi murah tapi cakep. Biar aku aja yang urus ya, Beyel. Aku mengangguk senang. Makasih banget, Sar. Aku jadi nggak sabar. Saat itu, tidak ada satupun kecurigaan. Tidak ada firasat buruk. Tidak ada pertanda bahwa segalanya akan berubah dalam waktu yang begitu singkat. Yang aku tahu, aku sedang hidup dalam bab paling indah dalam buku kehidupanku. Dikelilingi cinta, kepercayaan, dan harapan akan masa depan yang bahagia. Hari-hariku dipenuhi persiapan kecil menuju lamaran. Dimas mulai sibuk dengan kerjaan freelance-nya. Katanya ingin cepat-cepat melunasi cicilan motor dan cincin. Aku memaklumi jika ia lebih jarang menghubungi, toh aku percaya padanya. Lagi pula, Sarah juga selalu update soal Dimas. Mereka sering bertukar kabar, katanya, untuk membantu persiapan kejutan lamaran kecil yang katanya ingin Dimas rancang sendiri untukku. Aku tersenyum setiap kali membayangkannya. Betapa beruntungnya aku, memiliki pacar penyayang dan sahabat yang begitu perhatian. Mungkin inilah yang disebut fase tenang sebelum badai datang. Namun aku tak tahu bahwa tawa Sarah saat mendengar rencanaku bukan tawa tulus sahabat. Bahwa senyumnya yang hangat saat memuji Dimas bukan sekadar kekaguman sahabat. Bahwa keakraban mereka bukanlah batas yang dijaga, melainkan pagar yang sudah diterobos perlahan, diam-diam, dan tanpa rasa bersalah. Tapi waktu itu aku buta. Aku terlalu bahagia hingga lupa bahwa manusia bisa berubah. Bahwa tidak semua rasa harus dipercayai. Bahwa tidak semua cinta itu murni. Kadang, cinta datang dari arah yang salah, dan tetap diteruskan tanpa peduli siapa yang akan tersakiti. Untuk saat ini, aku masih tertawa bersama mereka. Masih berbagi cerita. Masih percaya bahwa esok akan lebih baik. Masih berpikir bahwa Sarah akan jadi pendampingku saat aku berdiri di pelaminan bersama Dimas. Tapi nanti, aku akan tahu bahwa tak semua yang terlihat indah di permukaan adalah kenyataan. Kadang, sahabat hanyalah musuh yang belum menunjukkan wajah aslinya. Dan cerita sebenarnya baru saja dimulai. Aku tidak tahu bahwa senyum manis yang diberikan Sarah sore itu adalah senyum terakhir yang benar-benar tulus darinya. Aku tidak tahu bahwa di balik pelukannya yang hangat saat kami membicarakan konsep lamaran, tersembunyi niat yang tak pernah terlintas dalam logikaku sebagai sahabat. Tapi semua itu belum terlihat. Yang ku tahu saat itu, aku tengah menapaki hari-hari menjelang pernikahan. Sesuatu yang dulu hanya bisa kubayangkan dalam angan. Dimas mulai serius membicarakan soal lamaran. Malam itu, kami duduk di kursi taman kecil dekat rumahku, ditemani suara jangkrik dan lampu jalan yang remang. Ia menggenggam tanganku erat dan berkata dengan suara yang tenang namun pasti. Aku udah bicara sama ayahmu, Beyel. Aku tahu aku belum mapan, tapi aku serius sama kamu. 2 minggu lagi, aku mau lamar kamu secara resmi. Aku hanya mampu mengangguk, bibirku gemetar menahan haru. Beneran. Dia tersenyum. Iya, aku cinta kamu, Nabila. Dan aku mau kamu jadi istriku. Hatiku seketika meledak bahagia. Rasanya seperti pelangi yang mekar setelah hujan deras. Tanganku menutupi mulut, tak percaya bahwa mimpi itu akhirnya menjadi kenyataan. Keesokan harinya,
Sarah adalah orang pertama yang aku beri kabar. Ia menjerit kegirangan, lalu langsung memelukku erat di depan pintu rumah. Akhirnya. Aduh, aku tuh udah nungguin banget kabar ini. Kamu bantuin aku ya, Sar. Aku pengin acaranya sederhana tapi berkesan. Bilang aja sama aku. Pokoknya semua aku urus. Serahin aja. Nggak usah khawatir. Ucapnya penuh semangat. Dan benar, sejak saat itu, Sarah benar-benar sibuk membantu. Ia menyusun daftar tamu undangan, mencari vendor dekorasi, bahkan membuat grup kecil di WhatsApp untuk mengkoordinasi acara lamaran. Dimas juga sering ikut diskusi, baik denganku maupun langsung dengan Sarah. Tapi aku tak merasa risih. Mereka hanya membantuku. Begitu pikirku saat itu. Namun, perlahan, ada hal kecil yang mulai mengusik pikiranku. Beberapa kali aku melihat Sarah membalas pesan dengan senyum yang ia sembunyikan di balik rambut panjangnya. Dan ketika kutanya siapa, ia menjawab ringan. Grup keluarga, BIL. Lagi bahas tanteku yang mau operasi. Lain waktu, aku meminjam ponselnya untuk melihat foto contoh dekorasi yang katanya dia temukan di Instagram. Saat aku buka, tiba-tiba notifikasi WhatsApp masuk. Dari Dimas. Hanya sekilas aku membaca. Jangan lupa besok ya, Sar. Aku. Sebelum layar terkunci otomatis. Jantungku sempat berdesir. Tapi aku buru-buru menepis rasa curiga itu. Mereka kan memang sedang koordinasi soal lamaran. Wajar saja kalau mereka saling chat di luar aku. Lagi pula, Sarah sahabatku. Aku percaya padanya sepenuh hati. Aku lebih memilih percaya daripada merusak kepercayaan itu, hanya karena pesan singkat yang belum tentu mengandung maksud buruk. Aku mencoba melanjutkan persiapan dengan semangat. Sarah sibuk mengatur segala sesuatu. Ia memesan tempat, mendekor ruangan dengan tema rustik yang sederhana namun elegan, dan bahkan menyiapkan meja tamu yang dihias dengan foto-foto kenangan aku dan Dimas. Aku nyaris menangis saat melihatnya. Semua terlihat sempurna. Gimana? Suka? Tanya Sarah sambil menyodorkan maket desain yang ia gambar tangan sendiri. Aku mengangguk penuh haru. Ini bagus banget, Sar. Aku nggak tahu bisa bales kebaikan kamu kayak gimana. Balesnya gampang, ujarnya sambil terkekeh. Jangan lupa jadikan aku pendamping di pelaminan nanti. Kami tertawa bersama. Aku memeluknya erat. Dalam pelukan itu, aku tidak tahu bahwa orang yang sedang kupeluk justru yang akan menghancurkan hidupku sampai ke akar. 3 hari menjelang hari lamaran, aku merasa Dimas mulai berubah. Ia tak lagi sesering menghubungi seperti biasa. Bila pun aku chat, ia hanya membalas singkat. Ketika kuajak bertemu, ia bilang sedang banyak pekerjaan freelance. Aku berusaha memaklumi. Tapi hati kecilku mulai terasa aneh. Tak biasa. Dimas bukan tipe orang yang menghindar seperti ini. Dimas kayaknya lagi banyak pikiran. Sar. Kataku saat kami sedang menyusun bingkisan souvenir. Sarah hanya menanggapi datar. Mungkin dia gugup. Cowok juga bisa nervous menjelang lamaran. Beyel. Aku mengangguk pelan, mencoba menenangkan diri. Tapi saat aku coba hubungi Dimas malam harinya, ponselnya tidak aktif. Aku mencoba menelepon lagi pagi harinya. Masih sama. Tak aktif. Tidak ada balasan dari pesan WhatsApp yang kukirim. Tidak ada tanda bahwa ia membaca pesanku. Aku mulai panik. Hari itu, aku datang ke rumah kontrakan Dimas. Tapi pintunya terkunci dan tetangga bilang dia belum kelihatan sejak 2 hari lalu. Kepanikan dalam hatiku semakin menjadi. Aku duduk di bangku depan rumahnya, memeluk lutut sambil menahan air mata. Kemana Dimas? Kenapa dia menghilang seperti ini? 2 hari lagi adalah hari yang selama ini kami impikan bersama. Aku pulang dengan hati hancur. Malam itu aku menangis tanpa suara di balik pintu kamar. Segala rasa takut dan cemas bercampur jadi satu.
Aku menatap ponsel berulang-ulang, berharap akan ada notifikasi masuk darinya. Tapi tidak ada apapun. Kosong. Besok paginya, aku mendatangi Sarah. Air mataku belum mengering. Saat melihat wajahku yang kusut, Sarah tampak kaget. Atau mungkin pura-pura kaget. Ia langsung memelukku dan bertanya dengan suara lembut. "Kamu kenapa? Apa yang terjadi?" Aku tak bisa menahan diri lagi. "Dimas, Sar, dia ngilang. 2 hari lagi lamaran. Tapi dia nggak ada kabar sama sekali. Aku udah ke rumahnya, ke tempat biasa dia kerja. Semuanya. Dia kayak hilang ditelan bumi." Sarah berpura-pura terkejut. "Ya Tuhan, serius? Kamu yakin dia nggak kenapa-napa? Jangan-jangan ada musibah." Makanya aku panik. Aku nggak tahu harus ngapain. "Sar, aku takut." Sarah menggenggam tanganku dan menatap mataku dalam-dalam. "Tenang. Aku yakin dia akan muncul. Mungkin dia cuma butuh waktu sendiri. Aku coba bantu cari tahu." "Ya." Aku mengangguk. Sekali lagi aku membiarkan diriku percaya padanya. Padahal saat itu aku tidak tahu bahwa kebohongan sudah mulai menari-nari di balik senyum sahabatku sendiri. Malam itu aku tidak tidur. Pikiranku terus melayang ke berbagai kemungkinan. Apakah Dimas mengalami kecelakaan? Atau, apakah dia mundur dari lamaran ini? Tidak. Dimas bukan seperti itu. Aku mengenalnya. Dia tidak mungkin pergi begitu saja tanpa penjelasan. Atau, mungkin, aku sebenarnya tidak pernah benar-benar mengenalnya? Keesokan harinya adalah hari terakhir sebelum lamaran. Dekorasi sudah hampir selesai. Undangan sudah disebar. Orang tuaku sudah menyiapkan makanan kecil untuk tamu. Semua sudah berjalan sesuai rencana. Kecuali satu hal, calon pengantinku menghilang. Pagi itu aku kembali mencoba menghubungi Dimas. Masih nihil. Tidak aktif. Tidak satupun tanda ia ingin muncul atau memberi kabar. Aku menangis di sudut kamar, meremas gaun yang sudah kupesan sebulan lalu. Gaun berwarna dusty pink dengan rendah halus yang kupilih khusus untuk hari istimewa itu. Hari yang kini terasa seperti gurauan Tuhan padaku. Sarah datang sore itu dengan membawa teh hangat dan seulas senyum. "Kamu harus kuat, Beyel. Mungkin besok pagi dia akan muncul." Cowok kadang memang suka aneh. Aku menatapnya lelah. "Kamu yakin dia nggak ninggalin aku?" Wajah Sarah sedikit berubah, sekilas. Tapi kemudian ia kembali tenang. "Nggak mungkin, Beyel. Dimas cinta kamu. Aku tahu itu." Aku menarik napas panjang. Andai aku sekuat itu mempercayainya. Malam menjelang dengan sunyi yang menyiksa. Tak ada kabar. Tak ada penjelasan. Tak ada alasan yang bisa kupegang. Hanya tanya yang menganga seperti jurang dalam, siap menelanku bulat-bulat. Dan di saat itu juga, aku tak tahu bahwa Dimas bukan menghilang, tapi sedang bersama orang yang paling aku percaya dalam hidupku. Orang yang selama ini kuanggap saudara. Orang yang kupercaya menjaga cinta saat aku lengah. Dan esok pagi, semua kebenaran itu akan mulai terbuka. Saat kabar yang kutunggu justru menghancurkan seluruh hidupku dengan satu kalimat yang takkan pernah bisa kulupakan. Malam itu Nabila memutuskan berubah, tidak akan jadi wanita lemah. Tangisnya memang belum berhenti. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak membiarkan air mata menguasai dirinya. Setelah bertahun-tahun terlalu lembut, terlalu mempercayai, dan terlalu memendam, malam itu ia merasa seolah seseorang di dalam dirinya bangkit. Bukan lagi Nabila yang manja dan selalu mengalah, tapi seorang perempuan yang patah dan justru menguat karena kepatahan itu. Ia duduk diam di ranjang, memeluk lutut, matanya kosong menatap dinding kamar kontrakannya yang sederhana. Tapi di dalam pikirannya, ribuan suara bergemuruh, mencoba memproses kenyataan pahit yang barusan ia lihat dengan mata kepala sendiri. Foto itu,
Foto mesra Sarah dan Dimas, yang tersimpan di galeri HP sahabat yang paling ia percaya. Ada lebih dari satu. Ada yang terlihat seperti selfie di dalam mobil, Dimas menggenggam tangan Sarah. Lalu ada juga yang lebih menyakitkan, ciuman kening di sebuah tempat makan yang cukup romantis. Senyuman mereka tampak begitu alami, tidak seperti pasangan yang sedang berselingkuh, melainkan dua orang yang nyaman dan saling memiliki. Nabila tidak sempat bicara apapun. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. Tubuhnya kaku, bibirnya bergetar, dan kepalanya seolah tak bisa lagi menafsir realita. Ketika Sarah kembali dari kamar mandi dan melihat ponselnya ada di tangan Nabila, ekspresinya seketika berubah. Tapi ia cepat menutupinya. Itu, kenapa buka HP-ku, Beyel? Tanya Sarah dengan nada datar tapi matanya menajam, berusaha menyembunyikan kepanikan yang jelas terlihat. Nabila hanya menatapnya, lalu dengan tenang mengembalikan ponsel itu tanpa berkata sepatah kata pun. Ia tersenyum kecil, lalu berdiri. Aku pulang dulu ya. Tiba-tiba sakit kepala, ucapnya lirih, sebelum beranjak pergi meninggalkan rumah kontrakan Sarah tanpa menoleh lagi. Sarah tidak mengejarnya. Udara malam begitu dingin, namun tidak lebih dingin dari isi hati Nabila malam itu. Ia menyusuri jalanan kota dengan langkah gontai, namun tekadnya perlahan menguat. Ia tahu, hidupnya baru saja berubah. Ia kehilangan calon tunangan, kehilangan sahabat, dan kehilangan kepercayaan. Tapi di balik semua itu, ia tidak ingin kehilangan harga dirinya. Ia mengunci diri dalam kamar sepanjang malam. Tak ada air mata lagi. Yang ada hanya tatapan penuh perhitungan. Dalam benaknya, ia tahu, besok ia harus memulai sesuatu. Ia tak bisa terus larut dalam keterpurukan. Pagi menjelang dengan sinar matahari yang malu-malu menembus tirai jendela kamarnya. Nabila berdiri di depan cermin, memandangi wajahnya sendiri. Matanya sembab, namun ada kilatan berbeda di sana. Ia mengangkat dagunya sedikit, seolah bicara pada bayangan di cermin. Kamu sudah cukup terluka, Beyel. Sekarang waktunya kamu berdiri. Hari itu, Nabila mengambil cuti kerja. Ia tahu dirinya belum siap kembali ke dunia luar dengan wajah ceria palsu. Namun, ia tidak bersembunyi. Justru ia mulai menyusun langkah kecil untuk membalas bukan dengan dendam, tapi dengan perubahan. Langkah pertamanya adalah menyusun keberanian untuk menghadapi kenyataan. Siangnya, ia menghubungi Dimas. Sekadar menguji, apakah lelaki itu masih punya keberanian menghadapi dirinya. Telepon pertama tidak diangkat. Telepon kedua pun sama. Namun di telepon ketiga, akhirnya suara Dimas terdengar. Suara yang semula begitu dirindukan, kini membuat Nabila muak. Halo. Suara Dimas terdengar serak, seperti orang yang baru bangun tidur. Hai, Mas Dimas. Aku Nabila. Sejenak hening. Oh, Bel. Maaf ya, aku beberapa hari ini sibuk banget, makanya nggak bisa kabarin kamu soal. Sibuk apa, Mas? Sibuk peluk-pelukan sama sahabatku sendiri. Potong Nabila dengan suara tenang tapi tajam, menusuk. Dimas terdiam. Hening yang panjang menjawab pertanyaannya. Tak perlu penjelasan. Tak perlu pembelaan. Nabila sudah tahu semuanya. Aku tahu semuanya. Nggak usah pura-pura. Lanjut Nabila, lebih dingin. Beyel, aku bisa jelasin. Mas Dimas. Aku mau tanya satu hal aja. Kamu pernah cinta sama aku? Enggak. Suara di seberang sana mengalun pelan. Aku pernah, Beyel. Tapi sudah cukup. Terima kasih jawabannya. Mulai sekarang, anggap kita nggak pernah saling kenal. Kata Nabila sebelum menutup sambungan tanpa menunggu tanggapan lebih jauh. Napasnya berat. Tapi entah mengapa, kali ini ia merasa lebih ringan. Ia baru saja mengakhiri hubungan yang ternyata palsu sejak awal.
Hari-hari berikutnya, Nabila mulai membangun dirinya kembali. Ia mulai fokus pada pekerjaan, mulai ikut kelas pengembangan diri secara daring, dan mulai memperluas lingkaran pertemanan. Ia juga memperbaiki gaya penampilannya. Bukan untuk membuat Dimas menyesal. Bukan, tapi untuk menghargai dirinya sendiri. Setiap pagi ia bangun lebih awal, berolahraga kecil, membuat sarapan sehat, dan membaca buku motivasi. Sesuatu yang dulu jarang ia lakukan karena terlalu sibuk memikirkan orang lain. Tak lama kemudian, ia dipromosikan oleh kantornya untuk menangani proyek besar yang membuatnya harus sering berkoordinasi dengan pihak eksternal. Dari sanalah perlahan jalan baru terbuka. Suatu hari, ketika menghadiri undangan seminar bisnis yang diikutinya lewat kantor, Nabila bertemu dengan seseorang yang tak asing, Andra, mantan senior di kampus dulu yang kini menjadi pengusaha muda sukses di bidang kreatif digital. Andra dulu dikenal sebagai sosok pendiam dan rajin, tapi kini penampilannya jauh lebih percaya diri. Mereka berbincang ringan di sela acara, saling bertukar cerita. Aku ingat kamu. Dulu sering kepergok baca novel di perpustakaan. Ya? Canda Andra. Nabila tertawa pelan. Dan kamu suka pura-pura nanya tugas padahal cuma mau nebeng asekan. Percakapan mereka mengalir begitu saja, menyenangkan, tanpa tekanan. Dan untuk pertama kalinya setelah kejadian pahit itu, Nabila merasa benar-benar bisa tertawa dari hati. Sementara itu, Sarah dan Dimas mulai merasakan konsekuensi dari pengkhianatan mereka. Ternyata hubungan mereka tak semanis yang mereka bayangkan. Sarah yang semula terlihat begitu percaya diri, mulai merasa cemas. Ia menyadari bahwa Dimas tidak pernah serius. Semua hanya karena kesenangan sesaat. Setelah Dimas benar-benar putus dengan Nabila, sikapnya berubah. Tidak lagi perhatian, tidak lagi manis. Bahkan Dimas mulai jarang membalas pesannya. Dan yang lebih menyakitkan lagi, Dimas tidak pernah benar-benar memperkenalkan Sarah kepada keluarganya. Sarah mulai merasa dipermainkan. Ia kehilangan sahabat, kehilangan reputasi, dan kini juga merasa kehilangan kepercayaan diri. Ia mencoba menghubungi Nabila suatu malam, tapi tidak pernah dijawab. Ia kirim pesan panjang, meminta maaf, menjelaskan bahwa semua terjadi karena rasa cinta yang tak bisa ia bendung. Tapi Nabila hanya membaca sekilas, lalu menghapus pesan itu. Ia sudah selesai dengan masa lalu. Ia tidak ingin menghabiskan energi untuk luka yang sama. 3 bulan berlalu. Nabila kini tampil sebagai sosok yang berbeda. Ia lebih mandiri, lebih tegas, dan lebih percaya diri. Ia tidak lagi mencari validasi dari orang lain. Ia tahu siapa dirinya, dan ia tahu apa yang pantas ia dapatkan. Danra, senior yang dulu hanya teman lama, kini menjadi rekan diskusi yang rutin bertemu. Mereka bekerja sama dalam proyek sosial kecil yang dirintis Nabila, pelatihan keterampilan digital untuk perempuan muda di daerah pinggiran kota. Ketika suatu malam mereka duduk di sebuah kedai kopi setelah selesai rapat kecil, Andra menatap Nabila dengan tatapan yang tak biasa. Kamu tahu nggak, Bel, sejak dulu aku kagum sama kamu. Tapi waktu itu aku pikir kamu terlalu baik buat aku, jadi aku nggak pernah berani ngomong. Nabila terdiam. Hatinya bergetar. Tapi ia tersenyum. Mungkin waktu itu kamu benar. Aku memang terlalu sibuk memikirkan orang lain sampai lupa sama diriku sendiri. Andra tertawa kecil. Dan sekarang, aku mulai belajar mencintai diriku sendiri dulu, jawab Nabila sambil menatap mata Andra. Malam itu, untuk pertama kalinya, Nabila merasa hatinya terbuka kembali. Bukan karena cinta yang ditawarkan, tapi karena ia tahu, kali ini ia tidak datang sebagai perempuan yang lemah. Ia datang sebagai perempuan yang utuh. Jika dulu ia hancur karena dikhianati, kini ia berdiri karena memilih tidak tinggal di kehancuran itu. Dimas dan Sarah mungkin telah mencuri kebahagiaannya sesaat. Tapi mereka tidak akan pernah bisa mencuri kekuatannya.
Dan itulah kemenangan Nabila yang sesungguhnya. Malam itu Nabila menatap kosong ke langit-langit kamarnya yang gelap. Aku tak akan jadi wanita lemah, gumamnya, penuh tekad namun dengan suara yang nyaris tenggelam oleh isak tangis yang telah ia tahan sejak pulang dari rumah Sarah. Dadanya sesak. Gambar-gambar mesra Dimas dan Sarah yang tadi ia lihat di galeri HP itu masih terpatri jelas di benaknya. Senyum Dimas, pelukan Sarah, dan latar tempat yang begitu familiar. Kafe tempat Dimas dulu pertama kali menyatakan cintanya pada Nabila. Semuanya seperti tusukan pisau yang terus menghujam tanpa ampun. Namun malam itu juga, untuk pertama kalinya, Nabila tak menangis dalam pelukan siapa-siapa. Ia hanya duduk diam, membiarkan air mata mengalir sambil memeluk dirinya sendiri. Hari-hari setelahnya, Nabila berubah. Ia mulai menutup diri dari semua orang, bahkan keluarganya. Ibunya beberapa kali mengetuk pintu kamar, mencoba mengajak bicara, namun Nabila hanya menjawab singkat. "Aku capek, Bu. Pengen sendiri dulu." Ia tak mau menjelaskan apapun. Luka di hatinya terlalu dalam dan masih terlalu segar untuk diceritakan. Ayahnya, yang biasanya cerewet jika Nabila tampak murung, kini hanya bisa menghela napas panjang. Ia tahu, anaknya sedang menghadapi badai yang belum bisa ia ceritakan. Di sisi lain, Sarah dan Dimas tampak seolah tak merasa bersalah. Bahkan di media sosial, keduanya mulai terang-terangan mengunggah kebersamaan mereka. Foto mereka berdua di kafe, di taman, di dalam mobil, dan bahkan di tempat makan yang pernah menjadi favorit Nabila dan Dimas. Semuanya terpampang tanpa rasa malu. Caption mereka pun seolah menantang. Akhirnya bisa bahagia dengan yang sebenarnya. Atau, terkadang, cinta sejati datang dari arah yang tak terduga. Setiap Nabila melihat unggahan itu, ia merasa seperti dipukul berkali-kali di tempat yang sama. Tapi ia tak ingin memberi mereka kemenangan dengan melihat dirinya hancur. Dengan gemetar namun penuh tekad, Nabila akhirnya memutuskan untuk menghapus semua kenangan tentang Dimas dan Sarah. Ia menghapus semua foto-foto lama dari galeri HP-nya, membuang semua hadiah, surat cinta, dan bahkan baju couple yang pernah mereka beli bersama. Ia membersihkan kamar dari segala hal yang bisa mengingatkannya pada masa lalu. Bahkan boneka beruang besar hadiah ulang tahun dari Dimas yang selama ini ia jaga baik-baik, kini sudah berada di tong sampah depan rumah. Ia ingin benar-benar memulai hidup yang baru, tanpa bayangan siapapun yang telah mengkhianatinya. Nabila menyadari bahwa menangisi pengkhianatan tak akan membuat hidupnya membaik. Maka ia mulai menata diri. Ia bangun lebih pagi, menghindari media sosial, dan mulai fokus memperbaiki hidupnya. Ia kembali membuka buku-buku lama, melanjutkan kursus online yang dulu sempat ia tinggalkan karena terlalu sibuk mengurus hubungan asmaranya. Ia menata ulang target hidupnya. Ia ingin membuktikan, bukan pada orang lain, tapi pada dirinya sendiri, bahwa ia masih berharga meski telah dihancurkan oleh orang yang ia percaya. Satu hari, saat sedang membereskan rak buku lamanya, Nabila menemukan kartu nama milik sahabat lama ayahnya, Pak Arman. Di belakang kartu itu tertulis, "Jika Nabila butuh pekerjaan setelah lulus, hubungi saya ya. Pintu saya selalu terbuka." Kartu itu terasa seperti harapan yang muncul di tengah kegelapan. Dengan sedikit ragu tapi penuh harap, Nabila pun memberanikan diri untuk mengirim email ke alamat yang tertera. Dalam email itu, ia memperkenalkan diri, menyampaikan maksud melamar pekerjaan, dan melampirkan CV serta portofolionya. Tak disangka, esok paginya, ia mendapat balasan langsung dari Pak Arman. "Nabila, tentu saya ingat kamu. Anak Pak Hadi, kan? Terima kasih sudah menghubungi. Kami memang sedang butuh staf baru untuk divisi komunikasi. Kalau kamu bersedia, datang saja ke kantor lusa jam 10 pagi. Kita bisa ngobrol lebih jauh." Jantung Nabila berdebar. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, ia merasa dihargai, diingat,
dan dianggap penting. Malam sebelum hari wawancara, Nabila hampir tak bisa tidur. Ia menyiapkan baju terbaiknya, menyusun ulang dokumen-dokumen, dan membaca ulang profil perusahaan milik Pak Arman. Ia tahu, ini bukan hanya soal pekerjaan. Ini soal dirinya, harga dirinya, dan tekadnya untuk bangkit. Ia berdiri di depan cermin, menatap bayangannya. Mata sembab itu masih ada, tapi di baliknya ada bara semangat yang mulai menyala. Aku bisa, bisiknya pada diri sendiri. Hari itu pun tiba. Dengan setelan sederhana tapi rapi, Nabila melangkah masuk ke kantor modern bertingkat 3 itu. Suasana profesional dan tenang menyambutnya. Ia sempat gugup, namun senyum ramah Pak Arman menyambutnya di ruang rapat yang luas dan hangat. Kamu makin dewasa ya, Nabila. Saya dengar kamu sempat aktif organisasi kampus juga. Tanya Pak Arman setelah menyuguhkan teh hangat. Percakapan mereka mengalir lancar, dan Nabila merasa seperti sedang berbicara dengan seorang mentor, bukan sekadar pewawancara. Jujur saja, saya suka semangat kamu. Dan kamu seperti sedang mencari arah baru dalam hidup ya? Tanya Pak Arman bijak. Nabila hanya mengangguk, matanya sedikit berkaca-kaca. Ia tak perlu menceritakan semuanya. Tapi Pak Arman sepertinya bisa membaca luka yang sedang ia tutupi. Kalau kamu siap kerja keras, tempat ini terbuka buat kamu. Mulai minggu depan, kamu bisa gabung. Sepulang dari kantor itu, Nabila menangis. Tapi kali ini bukan karena sakit hati, melainkan karena lega. Ia merasa seperti akhirnya menemukan tempat untuk berdiri setelah terjatuh begitu keras. Ia segera memberi kabar kepada orang tuanya. Sang ibu pun menangis bahagia, memeluk anak gadisnya dengan erat. Akhirnya kamu kembali jadi Nabila yang kami kenal, ucap ibunya dengan suara pelan namun hangat. Beberapa minggu berlalu. Nabila resmi bekerja di perusahaan Pak Arman sebagai staf komunikasi internal. Ia masih harus banyak belajar, tapi ia menikmati setiap prosesnya. Rekan-rekan kerjanya pun menyambutnya dengan hangat. Bahkan, ia mulai menjalin pertemanan baru dengan Randy, seorang senior yang sabar dan telaten membantunya beradaptasi. Di tengah kesibukan kantor, Nabila mulai bisa tertawa lagi. Tawa kecil, sederhana, tapi tulus. Namun di balik semua itu, luka lama masih sering datang diam-diam. Kadang saat sendiri, atau saat melihat pasangan yang tertawa bersama di jalan, Nabila masih merasakan nyeri di hatinya. Tapi ia tak lagi larut. Ia belajar menerima bahwa rasa sakit tak bisa dihapus dalam semalam. Ia hanya bisa dipeluk, diterima, dan dijadikan pelajaran. Sementara itu, Sarah dan Dimas makin menjadi-jadi di media sosial. Mereka bahkan membuat konten pasangan dan mengadakan sesi tanya-jawab soal kisah cinta mereka yang tak biasa. Nabila hanya tersenyum miris setiap kali diberitahu oleh teman atau adiknya. Ia tak ingin tahu, tak ingin peduli. Baginya, mereka bukan lagi bagian dari masa kini. Mereka adalah bagian dari masa lalu yang telah ia kubur dalam-dalam. Hingga suatu malam, Nabila menerima undangan reuni kecil-kecilan dari teman SMA. Awalnya ia ragu untuk datang, takut harus berhadapan dengan Dimas dan Sarah. Namun setelah berpikir panjang, ia memutuskan hadir. Aku nggak boleh sembunyi terus, gumamnya sambil menatap wajahnya yang kini tampak lebih segar di cermin. Ia tahu, mungkin ini saatnya memperlihatkan bahwa ia telah bangkit, meski dengan luka yang masih ada. Hari reuni itu pun tiba. Dengan tampilan sederhana tapi elegan, Nabila melangkah masuk ke sebuah kafe kecil yang telah disewa khusus. Beberapa teman langsung menyapanya dengan pelukan hangat. Kamu makin cantik, Beyal. Lama banget gak ketemu. Kangen. Dan saat Dimas dan Sarah datang terlambat, semua mata sempat menoleh. Nabila hanya tersenyum, duduk tenang sambil menyeruput minumannya. Ada rasa puas dalam dirinya. Bukan karena ingin pamer, tapi karena ia tahu, ia tak lagi hancur seperti dulu.
Ia telah bangkit, meski dengan luka yang masih ia pendam sendiri. Dan malam itu, saat ia pulang dan menatap langit malam dari balik jendela kamarnya, Nabila tahu satu hal pasti, ia tak butuh pengakuan dari siapapun. Ia telah cukup dengan cinta yang kini ia berikan pada dirinya sendiri. Tanpa Nabila tahu, Pak Arman adalah ayah kandung Sarah. Pertemuan itu terjadi di ruang kerja berdesain minimalis namun elegan. Dinding kayu berwarna hangat berpadu dengan aroma kopi yang samar tercium dari cangkir kecil di meja. Nabila, yang mengenakan blus sederhana dan rok hitam selutut, duduk dengan rapi, menunduk hormat ketika seorang pria parubaya memasuki ruangan. "Selamat pagi, Nabila." "Ya?" Suara bariton itu terdengar ramah, namun berwibawa. Nabila mendongak, dan senyuman sopan terukir di wajahnya. "Iya, Pak. Terima kasih sudah menerima saya," jawabnya, tenang, meski jantungnya berdetak lebih cepat. Pak Arman mengangguk sambil duduk di kursi kulit berwarna coklat tua. Dari balik kacamatanya, ia mengamati Nabila sesaat, seperti membaca cerita dari mata bening gadis itu. Ada luka yang belum sembuh, dan keteguhan yang tumbuh karena luka itu. "Ayahmu teman lama saya. Kami sempat satu kampus dulu. Waktu dia bilang kamu butuh tempat baru untuk berkembang, saya langsung tertarik. Tapi, saya ingin tahu, apa alasan kamu melamar di sini?" tanya Pak Arman sambil menyilangkan tangan di dada. Nabila menarik napas perlahan. Ia tahu ini bukan pertanyaan teknis biasa. Ini ujian kejujuran. "Saya baru saja kehilangan pekerjaan karena pengkhianatan orang terdekat. Saya tidak mau terus-terusan jadi korban. Saya ingin bangkit, Pak. Saya tahu ini bukan perusahaan kecil, dan mungkin saya belum punya pengalaman banyak, tapi saya janji akan kerja keras," jawabnya lugas. Pak Arman tak berkata apa-apa selama beberapa detik. Namun sorot matanya melunak. Ia mengangguk pelan, lalu tersenyum kecil. "Kejujuran dan niat baik kadang lebih berharga daripada pengalaman panjang," ujarnya. "Kamu diterima, Nabila. Mulai minggu depan kamu bisa langsung bergabung sebagai staf pengembangan produk." Nabila terbelalak. "Sungguh, Pak? Terima kasih banyak." Ia menunduk berkali-kali, menahan air mata haru yang nyaris jatuh. Tak pernah terpikirkan olehnya bahwa jalan hidupnya akan berbelok secepat ini. Ia datang hanya dengan harapan bisa menghindar dari bayang-bayang masa lalu, tapi malah mendapat kesempatan besar, dan orang yang pertama kali membuatnya merasa dihargai kembali. Hari-hari berikutnya berlalu penuh semangat. Nabila menemukan dirinya kembali, bangun pagi dengan tujuan, bekerja dengan rasa bangga, dan pulang dengan hati lebih ringan. Pak Arman sering mengajaknya berdiskusi langsung. Tak jarang, pria itu menanyakan pendapat Nabila dalam proyek-proyek besar. Hubungan mereka perlahan seperti ayah dan anak. Nabila tak menyadari, setiap kali ia tertawa kecil atau mengerutkan dahi, Pak Arman diam-diam mengingat putrinya sendiri, Sarah. Anak perempuan yang dulu manja, tapi kini berubah menjadi wanita yang penuh kebohongan. Pak Arman sebenarnya tahu semuanya. Ia melihat unggahan Sarah bersama Dimas, pria yang dulu dikenalnya hanya sebagai tunangan Nabila. Tapi ia tak mengatakan apa-apa. Dalam diam, ia merasa kecewa dan terluka oleh anaknya sendiri. Namun yang lebih mengganggunya adalah kenyataan bahwa Nabila, gadis yang bahkan bukan darah dagingnya, justru menunjukkan ketulusan dan keberanian yang tak dimiliki Sarah. Suatu hari, saat jam kerja usai, Pak Arman memanggil Nabila ke ruangannya. "Nabila, ada yang ingin saya ajak bicara. Tapi ini, di luar urusan kantor," katanya. Nabila menatapnya heran. Ia mengangguk pelan dan duduk di kursi berhadapan. "Kamu tahu Sarah?" tanya Pak Arman tiba-tiba. Seketika tubuh Nabila menegang. Nama itu seperti petir yang menyambar langit tenangnya. Namun ia tetap menjaga raut wajah tenang. "Tahu, Pak. Kami, dulu berteman," jawabnya singkat.
Pak Arman mengangguk, tatapannya dalam. Dia anak saya. Nabila terdiam. Detik itu, seolah seluruh dunia runtuh di telinganya. Jantungnya berdebar kencang. Mulutnya terasa kering. Ia tak bisa langsung menjawab. Semua yang telah ia alami, pengkhianatan, kehilangan, luka, seolah diputar kembali dalam satu tarikan napas. Saya tidak tahu, Pak, maaf, bisiknya, hampir tak terdengar. Tidak perlu minta maaf. Justru saya yang minta maaf, sebagai ayah dari seseorang yang pernah menyakiti kamu, ucap Pak Arman dengan nada dalam. Saya tahu semuanya. Termasuk Dimas. Termasuk caranya memperlakukan kamu. Nabila menggigit bibir. Air matanya menetes tanpa sadar. Ia cepat-cepat mengusapnya. Tapi Pak Arman sudah melihat. Tidak apa-apa menangis. Kamu sudah terlalu lama memendam semuanya sendirian. Kata-kata itu meruntuhkan pertahanan Nabila. Ia terisak pelan, tak mampu berkata-kata. Saya tidak pernah bisa memilih siapa orang tua saya, Pak. Sama seperti Bapak tidak bisa memilih siapa anak Bapak. Tapi, saya mohon, jangan membenci dia karena saya. Lirihnya, jujur dari lubuk hati terdalam. Pak Arman bangkit dari duduknya, lalu mengambil sapu tangan dari saku jas dan menyerahkannya pada Nabila. Saya tidak membenci siapapun, Nabila. Tapi saya kecewa. Dan saya lebih ingin memperbaiki apa yang bisa saya perbaiki, katanya. Hari itu menjadi titik balik. Nabila merasa dihargai bukan hanya sebagai pekerja, tapi sebagai manusia yang pernah tersakiti. Dan dari situlah hubungan mereka semakin dalam. Pak Arman sering mengajak Nabila makan malam, sekadar berbagi cerita. Ia memperkenalkannya pada sahabat-sahabat bisnisnya. Bahkan sesekali, ia memuji Nabila di depan investor. Di mata publik, Nabila adalah karyawan kesayangan Pak Arman. Tapi di balik itu semua, perlahan tumbuh benih-benih kasih sayang yang lebih dari sekadar atasan dan bawahan. Meski belum ada yang diucapkan, namun cara Pak Arman memandang Nabila, penuh rasa bangga dan perlindungan, tak bisa disembunyikan. Hingga pada suatu malam, ketika keduanya pulang dari acara makan malam dengan klien penting, Pak Arman menghentikan mobilnya di pinggir taman kota yang sepi. Angin malam meniup rambut Nabila yang digerai longgar. Nabila, suara itu pelan, tapi membuat hati Nabila bergetar. Ia menoleh. Saya tahu ini mungkin terdengar tiba-tiba. Tapi setelah semua yang kita lalui, saya ingin kamu tahu bahwa kamu bukan hanya berarti dalam urusan kerja. Kamu membuat saya ingin hidup lebih baik, merasa punya alasan untuk pulang ke rumah, merasa punya seseorang yang menanti dan memahami. Nabila tercekat. Pak, panggil saya Arman saja malam ini, kata pria itu, tersenyum lembut. Saya tahu usia kita terpaut jauh. Saya tahu kamu baru sembuh dari luka. Tapi saya siap menunggu. Saya ingin mendampingi kamu, melindungi kamu, bukan karena saya kasihan, tapi karena saya mencintai kamu. Kalimat itu menghantam pertahanan terakhir dalam diri Nabila. Ia tidak langsung menjawab. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena rasa hangat yang menyusup dalam hati yang sekian lama beku. Ia hanya berbisik, beri aku waktu, Arman. Dan malam itu, tanpa banyak kata, keduanya duduk di dalam mobil, memandangi langit gelap yang perlahan dilapisi bintang. Sebuah pertemuan yang tak direncanakan, tapi perlahan mengubah arah hidup mereka, dari luka yang menghitam, menjadi harapan yang mulai berpendar terang. Sebuah pertemuan yang tak direncanakan, tapi perlahan mengubah arah hidup mereka, dari luka yang menghitam, menjadi harapan yang mulai berpendar terang. Sejak malam itu, hubungan Nabila dan Pak Arman semakin hangat. Bukan lagi hanya sebatas atasan dan bawahan, tapi menjadi dua jiwa yang saling menemukan kenyamanan. Mereka mulai rutin makan siang bersama, saling bertukar cerita, entah itu tentang pekerjaan, masa kecil,
atau sekadar membahas buku yang sedang dibaca. Nabila merasa seperti menemukan sosok ayah sekaligus teman yang mengerti jiwanya. Dan Arman, yang selama ini tenggelam dalam kesepian, merasa hidupnya kembali berwarna. Di kantor, semua orang mulai memperhatikan kedekatan mereka. Namun tak satu pun berani berkomentar negatif, karena semua bisa melihat bagaimana Arman memperlakukan Nabila dengan penuh hormat dan ketulusan. Tidak ada kesan murahan atau hubungan yang disembunyikan. Justru aura mereka menenangkan, seperti dua orang yang menyembuhkan luka masing-masing melalui kehadiran satu sama lain. Arman semakin terpesona pada Nabila. Ia melihat betapa giginya gadis itu bekerja, betapa cermatnya ia mempelajari hal-hal baru, dan yang paling membuat Arman tak kuasa berpaling, ketulusan. Di dunia bisnis yang penuh kepalsuan, Nabila hadir sebagai sesuatu yang langka. Ia tidak pernah menjilat, tidak pernah menjual diri, dan tidak pernah mencoba memanfaatkan kebaikan orang lain. Di suatu sore yang cerah, Arman mengajak Nabila menghadiri acara amal yang digelar oleh yayasan sosial miliknya. Acara itu diadakan di panti asuhan, tempat anak-anak yatim piatu berkumpul untuk belajar dan bermain. Nabila datang dengan gaun biru pastel sederhana, dan ketika ia tersenyum kepada anak-anak sambil mengelus kepala mereka satu persatu, Arman merasa dadanya dipenuhi rasa yang sulit dijelaskan. Melihat kamu hari ini, rasanya seperti melihat versi terbaik dari hidup yang saya inginkan, bisik Arman ketika mereka berdiri di pinggir aula, mengamati anak-anak bernyanyi bersama. Nabila menoleh, tersipu. Saya cuma mencoba jadi manusia yang lebih baik, Pak. Jangan panggil saya, Pak, kalau hanya kita berdua, kata Arman sambil terkekeh ringan. Nabila tertawa kecil. Baiklah, Arman. Mereka berdua tertawa bersama. Namun di dalam hati Arman, sebuah keputusan mulai menguat. Ia ingin Nabila menjadi bagian dari hidupnya. Bukan sekadar sebagai teman berbagi cerita, tapi sebagai pendamping hidup. Ia ingin menjaganya, menghormatinya, dan mencintainya dengan cara yang tak pernah bisa ia berikan pada siapapun sebelumnya. Namun satu hal mengganjal. Arman belum tahu detail masa lalu Nabila. Ia tahu Nabila pernah dikhianati. Ia tahu ada luka yang dalam, tapi ia belum tahu siapa pelakunya. Ia belum tahu bahwa orang yang ia sebut sebagai putri kandungnya adalah penyebab dari luka Nabila yang hingga kini belum sepenuhnya sembuh. Sementara itu, di sisi lain kota, rumah tangga Sarah dan Dimas mulai menunjukkan retakan. Setelah pernikahan diam-diam yang mereka lakukan beberapa bulan lalu, Dimas berubah drastis. Ia tidak lagi manis seperti dulu. Ia mulai sering pulang larut malam, bahkan kadang tidak pulang sama sekali. Sarah, yang dulu begitu percaya diri telah memenangkan Dimas dari Nabila, mulai merasakan kehampaan. Dimas, kamu di mana aja semalam? Aku telepon berkali-kali, tanya Sarah saat pria itu pulang dengan wajah kusut dan mata merah. Kerja. Jangan mulai drama pagi-pagi, sahut Dimas ketus, langsung membuka kulkas dan mengambil minuman dingin. Kerja? Tapi kamu nggak bawa laptop, nggak ada rapat. Aku tahu kamu bohong, bentak Sarah, matanya mulai berkaca-kaca. Dimas hanya mendecak. Ya udah, terus mau kamu apa? Mau ceramahin aku? Dulu kamu kejar-kejar aku sampai ninggalin teman sendiri. Sekarang kamu mau atur hidup aku. Perkataan itu seperti tamparan bagi Sarah. Ia terdiam, bibirnya bergetar. Dimas berjalan begitu saja ke kamar, membanting pintu tanpa rasa bersalah. Hari demi hari, sikap Dimas makin kasar. Ia tak lagi peduli pada perasaan Sarah. Kadang ia membandingkan Sarah dengan Nabila, menyebut Sarah manja, egois, dan tidak punya pendirian. Kalau aja yang jadi istri gue itu Nabila, pasti hidup gue lebih tenang, ujar Dimas suatu malam saat mereka bertengkar. Sarah terpaku. Kamu masih mikirin dia. Dimas mendekat, menatapnya dengan senyum sinis. Dia nggak pernah merengek minta dibeliin tas mahal.
Dia nggak pernah ribut kalau gue sibuk kerja. Dan yang paling penting, dia nggak kayak kamu, penuh pura-pura. Air mata Sarah mengalir. Ia baru sadar, apa yang ia kira kemenangan, ternyata adalah awal dari kehancurannya sendiri. Ia mungkin berhasil merebut Dimas, tapi ia tak pernah bisa mendapatkan cintanya. Sementara itu, di kantor, Nabila tanpa sadar semakin menjadi pusat perhatian. Proyek-proyek yang ia tangani sukses besar. Bahkan presentasinya di hadapan investor luar negeri membuat Arman tak henti-hentinya memujinya. Hingga suatu hari, ketika Nabila sedang bekerja di ruangannya, Arman datang membawa sebuah map berisi proposal besar. Kita akan membuka cabang di Bali. Dan saya ingin kamu yang pimpin proyek awalnya, kata Arman. Nabila terbelalak. Saya? Tapi, itu tanggung jawab besar, Arman. Saya percaya kamu mampu. Ini langkah awal untuk masa depan kamu. Dan saya ingin kamu punya sesuatu yang kamu bangun dari tangan sendiri, ucap Arman lembut. Nabila tak kuasa menolak. Ia mengangguk pelan, hatinya campur aduk. Tapi satu sisi dirinya merasa hangat, karena ada seseorang yang percaya padanya, bahkan lebih dari dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Arman memutuskan bicara pada sahabatnya, Pak Hadi, seorang notaris dan teman lama yang dulu juga kenal dekat dengan almarhum istri Arman. Saya ingin menikahi Nabila, ucap Arman dengan suara mantap di ruang kerja Pak Hadi. Pak Hadi menatapnya serius. Kamu yakin, men? Dia jauh lebih muda darimu. Saya tahu. Tapi ini bukan soal usia. Ini soal hati. Nabila membuat saya ingin menjadi manusia yang lebih baik, jawab Arman tulus. Pak Hadi tersenyum. Kalau begitu, kamu harus tahu seluruh masa lalunya. Siapa dia, siapa keluarganya, dan apa yang membuat dia sampai ke titik ini. Arman mengangguk. Saya memang ingin tahu. Tapi dari mulutnya sendiri. Pak Hadi kemudian memberikan dokumen yang sebelumnya ia terima dari seorang detektif swasta yang menyelidiki latar belakang calon mitra bisnis. Tanpa sengaja, nama Nabila ikut tercantum dalam laporan. Arman membuka dokumen itu pelan. Di dalamnya tertera informasi lengkap. Nabila Andriani, mantan tunangan Dimas Hidayat. Dan di bawahnya, sebuah catatan merah yang membuat Arman terdiam. Dimas Hidayat kini menikah secara tertutup dengan Sarah Arman. Matanya membelalak. Tangannya gemetar. Ia mengulang membaca kalimat itu beberapa kali. Tak mungkin. Sarah? Menikahi Dimas? Dan Dimas, tunangan Nabila? Seketika semua potongan mulai menyatu di pikirannya. Kesedihan di mata Nabila. Luka yang dalam. Pengkhianatan dari orang terdekat. Arman mundur dan duduk lemas di sofa. Itu sebabnya Nabila tak pernah menyebut nama Dimas. Itu sebabnya ia tampak terluka saat mendengar nama Sarah. Arman menunduk. Di satu sisi, ia merasa bersalah. Di sisi lain, ia makin yakin bahwa cintanya pada Nabila bukan semata perasaan sesaat. Ia ingin memperjuangkan gadis itu, bukan untuk membalas anaknya sendiri, tapi untuk membuktikan bahwa luka bisa disembuhkan dengan cinta yang benar. Malam itu, Arman mengirim pesan singkat pada Nabila. Besok, temui saya di taman kecil belakang kantor. Ada hal penting yang ingin saya bicarakan. Nabila membaca pesan itu dengan rasa cemas. Entah kenapa, hatinya tak tenang. Ia merasa sesuatu akan berubah. Dan benar saja. Esoknya, saat mereka duduk berhadapan di bangku taman yang dikelilingi bunga Kamboja, Arman menatap Nabila dalam-dalam. Aku tahu tentang masa lalumu, Nabila, katanya pelan. Nabila menatapnya, membeku. Aku tahu siapa Dimas. Aku tahu siapa Sarah. Air mata mulai mengalir di pipi Nabila, tanpa bisa ditahan. Aku minta maaf karena selama ini aku tidak tahu. Tapi aku juga ingin kamu tahu, bahwa semua itu tidak mengubah perasaanku.
Aku tidak mencintaimu karena kamu sempurna. Aku mencintaimu justru karena kamu pernah hancur, tapi memilih bangkit dan tetap menjadi baik. Nabila menutup wajahnya dengan tangan, terisak. Dan saat Arman mendekat dan menggenggam tangannya, ia tak menolak. Di antara hembusan angin dan guguran bunga, dua hati yang hancur akhirnya menemukan jalan menuju keutuhan. Di antara hembusan angin dan guguran bunga yang jatuh perlahan dari ranting pohon Kamboja, dua hati yang hancur akhirnya menemukan jalan menuju keutuhan. Genggaman tangan Pak Arman yang hangat dan penuh keyakinan membuat Nabila merasa aman. Sesuatu yang selama ini ia rindukan namun tak pernah ia temukan. Percakapan mereka malam itu bukan sekadar pengakuan, melainkan awal dari babak baru dalam hidup yang selama ini penuh luka dan kekecewaan. Keesokan harinya, suasana kantor terasa berbeda. Pak Arman datang dengan langkah mantap, wajahnya berseri-seri dan penuh harapan. Tanpa menunggu waktu lama, ia mengajak Nabila ke ruang kerjanya yang luas, di mana jendela besar menampilkan pemandangan kota yang berkilauan di bawah sinar mentari pagi. Dengan nada suara lembut namun tegas, Arman memulai pembicaraan yang selama ini ia rancang dalam hati. "Nabila," katanya pelan, "aku tahu ini mungkin terasa tiba-tiba, tapi aku tidak ingin menyembunyikan perasaanku lagi. Aku mencintaimu, bukan hanya sebagai bawahan yang cakap, tapi sebagai wanita yang aku ingin jadikan pendamping hidupku." Nabila menatap Arman dengan mata berkaca-kaca. Keraguan muncul di benaknya, bukan karena ia tidak menghargai cinta yang diberikan, tetapi karena bayang-bayang masa lalunya terus menghantui. Ia takut menerima cinta itu dan nantinya terluka lagi. Namun, ada sesuatu yang berbeda dengan Arman. Ia merasa dihargai, bukan hanya sebagai wanita, tapi sebagai manusia yang pernah jatuh dan bangkit. Aku butuh waktu," jawab Nabila dengan suara serak, mencoba menahan getaran di dadanya. Arman tersenyum, penuh pengertian. "Aku akan menunggu. Tapi aku ingin kamu tahu, tidak ada yang lebih penting daripada kebahagiaanmu." Hari-hari berlalu dengan suasana yang penuh harapan namun juga penuh ketegangan. Arman mulai merancang sebuah kejutan yang tak pernah terbayangkan Nabila sebelumnya. Ia ingin melamarnya dengan cara yang spesial, mewah, namun privat, agar momen itu menjadi milik mereka berdua tanpa gangguan dunia luar yang penuh dengan intrik dan drama. Persiapan pun dimulai. Arman memesan sebuah villa di pinggiran kota, dengan taman yang dipenuhi bunga-bunga segar, lampu-lampu kecil berkelap-kelip, dan dekorasi romantis yang dibuat khusus oleh desainer ternama. Ia mengundang hanya keluarga dekatnya dan beberapa sahabat terdekat, memastikan semuanya berjalan tanpa bocor ke telinga Sarah yang selama ini selalu mengawasi dan mengacaukan kehidupan Nabila. Di sisi lain, Nabila yang masih dalam kebingungan dan ketidakpastian, berusaha menerima kenyataan bahwa hidupnya mulai berubah. Ia mulai membuka hati perlahan, menerima kehangatan yang diberikan Arman tanpa rasa takut yang dulu selalu mengikatnya. Ia juga merasa semakin kuat, karena di balik cinta Arman, ada kejujuran dan penghargaan yang tulus terhadap dirinya. Hari pelamaran tiba. Villa megah itu berubah menjadi lautan warna-warni dan kilauan cahaya yang memukau. Nabila melangkah masuk dengan gaun putih sederhana namun anggun, rambutnya diikat rapi, wajahnya tanpa banyak riasan, menunjukkan keaslian dirinya. Arman menunggunya di tengah taman, dengan wajah penuh harap dan mata yang bersinar. Saat Nabila mendekat, Arman mengambil tangan gadis itu dengan lembut, mengangkatnya ke wajahnya, dan berkata, "Nabila, aku ingin menjalani sisa hidupku bersamamu. Maukah kamu menjadi istriku?" Suasana hening sejenak, hanya terdengar suara angin yang berbisik dan detak jantung mereka berdua. Mata Nabila berkaca-kaca. Ia merasakan cinta dan ketulusan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Aku mau," jawab Nabila dengan suara yang bergetar namun penuh keyakinan. Sorak-sorai kecil dari keluarga Arman menyambut mereka. Mereka menyukai Nabila, bukan hanya karena keanggunannya, tapi karena ketulusan dan kekuatan yang ia miliki.
Bahkan adik Sarah, yang awalnya ragu dan penuh curiga, mulai melihat sisi lain dari Nabila yang selama ini tersembunyi. Ketika kabar lamaran itu sampai ke telinga Sarah, ia terpukul berat. Ia tidak menyangka, Nabila yang selama ini ia anggap musuh, kini menjadi calon istri ayahnya sendiri. Marah dan kecewa bercampur menjadi satu, membuat Sarah semakin kehilangan pijakan. Ia mulai merencanakan langkah-langkah licik untuk menggagalkan kebahagiaan Nabila. Tetapi kali ini, ia harus menghadapi kenyataan bahwa Nabila tidak lagi sendirian. Di tengah semua itu, Nabila merasakan kekuatan baru. Ia tahu jalan hidupnya tidak akan selalu mulus, tapi dengan Arman di sisinya, ia siap menghadapi segala badai yang datang. Cinta dan kepercayaan yang tumbuh di antara mereka menjadi pelindung dari masa lalu yang penuh luka. Malam pelamaran menjadi kenangan manis yang mengukir harapan baru. Nabila, yang dulu hanya seorang gadis yang terluka dan menutup diri, kini berdiri dengan kepala tegak, siap menyambut masa depan yang cerah bersama pria yang benar-benar mencintainya. Malam pelamaran yang begitu indah itu meninggalkan gema kebahagiaan yang tak mudah pudar dalam hati Nabila dan Pak Arman. Namun, di balik semua kehangatan dan harapan itu, sebuah badai sedang menanti untuk menghancurkan kedamaian yang baru saja mereka raih. Sarah, yang selama ini diam-diam menyimpan dendam dan rasa iri, akhirnya menerima kabar yang membuat seluruh dunia yang selama ini ia bangun menjadi runtuh dalam sekejap. Ia tidak percaya ketika seseorang dari keluarganya mengabarkan bahwa ayahnya, Pak Arman, telah melamar dan akan segera menikahi Nabila, gadis yang selama ini dianggapnya sebagai musuh, sahabat yang mengkhianatinya dan mengambil pria yang seharusnya menjadi milik Nabila. Berita itu seperti petir di siang bolong bagi Sarah. Jantungnya berdegup kencang, matanya membelalak penuh kebingungan dan kemarahan. Bagaimana mungkin seorang ayah yang selama ini ia hormati dan cintai tega menikahi wanita yang dianggapnya sebagai pengkhianat dan pesaing terbesarnya? Perasaan harga diri yang selama ini ia jaga dengan susah payah mendadak seperti diinjak-injak. Diinjak oleh sosok yang selama ini ia pandang sebelah mata. Sarah merasakan dunia berputar, dan di dalam hatinya hanya tersisa kebencian yang menggunung. Dalam kekalutan itu, Sarah mulai membayangkan betapa hidupnya akan berubah drastis. Gadis yang dulu menjadi sahabat baik Nabila itu kini harus menerima kenyataan pahit bahwa musuhnya telah menjadi ibu tirinya. Tidak bisa ia terima hal ini dengan lapang dada. Bahkan sebelum ada kesempatan untuk memahami atau menerima keputusan ayahnya, Sarah sudah membulatkan tekad untuk menghancurkan kebahagiaan Nabila dengan cara apapun. Kebencian dan rasa sakit yang ia rasakan mendorongnya untuk mencari cara bagaimana bisa menjelek-jelekan Nabila di mata keluarga dan orang-orang di sekitar mereka. Hari-hari berikutnya menjadi saksi dari perang sunyi yang dilakukan Sarah di balik layar. Ia mulai menyebarkan berbagai rumor tidak benar mengenai Nabila, mulai dari tuduhan bahwa Nabila hanya mengincar harta dan jabatan Pak Arman, hingga cerita-cerita palsu yang mengatakan bahwa Nabila adalah wanita yang licik dan manipulatif. Sarah tahu betul bagaimana cara menusuk hati orang dengan kata-kata, dan ia tak segan menggunakan segala cara agar orang-orang yang sebelumnya menyukai Nabila mulai meragukan niat baiknya. Tentu saja, semua fitnah itu tidak serta-merta berhasil merusak hubungan antara Nabila dan Pak Arman. Justru sebaliknya, Pak Arman yang selama ini dikenal sebagai pria bijaksana dan penuh pengertian, semakin membela Nabila dengan penuh keyakinan. Ia tahu siapa sebenarnya Nabila, wanita yang tidak hanya cerdas dan ulet, tetapi juga memiliki hati yang tulus dan setia. Pak Arman tidak mau membiarkan orang-orang yang iri dan dengki mempengaruhi pandangan keluarganya terhadap calon istrinya. Pak Arman bahkan menunjukkan sikap yang tegas dan tanpa kompromi terhadap Sarah. Ia meminta putrinya itu untuk berhenti menyebarkan kebohongan dan mulai belajar menerima keputusan yang telah diambil dengan kepala dingin. Namun, Sarah yang terlanjur terbakar oleh rasa sakit dan dendam, justru semakin memberontak dan tidak mau menurut. Setiap kali Pak Arman menasihatinya, Sarah semakin keras kepala,
semakin terjebak dalam kebencian yang ia sendiri sulit untuk lepaskan. Di balik semua itu, Nabila merasakan getaran yang berbeda dalam hubungan dengan Sarah. Ia tahu bahwa perubahan besar tengah terjadi, dan perang dingin yang mulai memanas bisa menghancurkan segalanya jika tidak dihadapi dengan bijaksana. Namun, Nabila memilih untuk tetap tenang dan fokus pada kebahagiaan serta masa depannya bersama Pak Arman. Ia sadar bahwa pembuktian terbaik bukanlah dengan melawan kata-kata penuh kebencian, melainkan dengan menjalani hidup yang penuh integritas dan kesungguhan. Namun, rasa sakit itu tetap mengendap dalam hati Nabila, terutama ketika melihat sikap Sarah yang semakin jauh dan penuh permusuhan. Nabila mengenang masa-masa ketika mereka dulu sahabat, berbagi tawa dan cerita tanpa ada bayang-bayang pengkhianatan dan kebencian. Kini, perasaan itu telah berubah menjadi sebuah jurang yang memisahkan mereka tanpa kemungkinan untuk kembali seperti semula. Walau begitu, Nabila tetap menyimpan harapan bahwa suatu saat Sarah akan membuka hati dan melihat kebenaran di balik semua kejadian ini. Sementara itu, Sarah semakin merasakan tekanan dari keluarganya yang mulai mempertanyakan sikapnya. Banyak yang heran mengapa ia begitu membenci Nabila, padahal Nabila hanya menjalani hidupnya dengan jujur dan tulus. Adik-adik Pak Arman yang dulu ragu mulai melihat bahwa kebencian Sarah justru menjadi penghalang bagi dirinya sendiri untuk menemukan kebahagiaan. Namun, Sarah terlalu terbuai oleh dendam dan ego sehingga sulit untuk melepaskan diri dari kebencian itu. Di tengah badai konflik ini, Pak Arman berusaha menjadi jembatan damai. Ia mengajak semua pihak untuk duduk bersama, membicarakan masalah dengan kepala dingin, dan mencari solusi terbaik agar keluarga ini tidak hancur karena perpecahan. Tapi, langkah Pak Arman tidak mudah karena Sarah terus menolak segala bentuk rekonsiliasi. Ia merasa posisinya terancam dan tak bisa menerima kenyataan bahwa wanita yang dulu ia anggap musuh kini berkuasa di hatinya sendiri. Di sisi lain, Dimas yang dulu menjadi pacar Nabila juga merasakan dampak dari konflik ini. Ia merasa bersalah atas semua yang terjadi dan mulai menyadari kesalahannya saat memilih Sarah daripada Nabila. Namun, penyesalan datang terlambat. Kini, Dimas harus menghadapi kenyataan pahit bahwa Nabila telah menemukan kebahagiaan yang sejati bersama Pak Arman, dan dirinya hanya menjadi bayang-bayang masa lalu yang terlupakan. Konflik keluarga ini semakin memuncak, dan setiap hari menjadi perjuangan tersendiri bagi Nabila dan Pak Arman untuk menjaga cinta mereka tetap tumbuh di tengah badai kebencian. Mereka sadar bahwa jalan menuju kebahagiaan tidak akan mudah, tapi mereka memilih untuk berjuang bersama, percaya bahwa waktu dan ketulusan akan menjadi kunci untuk menyembuhkan luka dan merajut kembali tali kasih yang hampir putus. Sementara itu, Sarah yang semakin tenggelam dalam kebenciannya mulai menyusun rencana-rencana licik untuk menghancurkan Nabila dan Pak Arman. Ia mulai mencari celah-celah kecil untuk menyerang, menyebarkan fitnah yang lebih berbahaya, dan bahkan mencoba menggoyahkan kepercayaan Pak Arman terhadap Nabila. Namun, setiap langkah yang ia ambil justru membuatnya semakin terasing dari keluarga dan orang-orang yang dulu dekat dengannya. Di puncak kemarahannya, Sarah pernah mencoba menghubungi Nabila secara langsung untuk meminta penjelasan. Namun pertemuan itu berakhir dengan pertengkaran hebat yang hanya menambah jurang pemisah antara mereka. Nabila, yang sudah belajar untuk tidak terjebak dalam emosi negatif, memilih untuk tetap tenang dan tidak membalas kata-kata Sarah dengan kemarahan. Ia percaya bahwa sikap dewasa dan sabar adalah senjata terbaik untuk menghadapi segala cobaan. Pak Arman pun semakin yakin bahwa keputusannya menikahi Nabila adalah pilihan yang tepat. Ia melihat bagaimana Nabila tumbuh menjadi sosok wanita yang kuat, mandiri, dan penuh kasih sayang, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk keluarganya. Pak Arman merasa bangga bisa berdampingan dengan Nabila dan bertekad untuk melindungi kebahagiaan mereka dari segala ancaman. Hari demi hari berlalu, dan meskipun badai kebencian dari Sarah belum mereda, Nabila dan Pak Arman tetap berdiri teguh bersama. Mereka mulai membangun kehidupan baru yang penuh cinta, saling pengertian, dan harapan.
Setiap rintangan yang datang justru menguatkan mereka dan menumbuhkan keyakinan bahwa cinta sejati akan selalu menemukan jalannya, meskipun harus melewati jalan berliku dan penuh duri. Dalam diam, Nabila sering berdoa agar Sarah suatu hari bisa menemukan kedamaian dalam hatinya dan mampu melupakan dendam yang selama ini membutakan matanya. Ia berharap agar kelak mereka bisa berdamai dan membangun hubungan keluarga yang harmonis, tanpa lagi ada rasa sakit dan permusuhan yang menghambat kebahagiaan bersama. Sementara itu, Sarah yang masih terjebak dalam gelapnya kebencian, mulai merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Ia sadar, tanpa disadari, ia telah kehilangan lebih banyak daripada yang ia pikirkan. Dan di suatu titik nanti, Sarah harus memilih, terus terperangkap dalam kebencian yang menghancurkan, atau melepaskan masa lalu dan membuka lembaran baru untuk dirinya sendiri. Sarah yang masih terperangkap dalam gelapnya kebencian mulai merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Namun, tanpa diduga, hidupnya kembali berubah drastis ketika ayahnya, Pak Arman, mengambil keputusan yang tak terduga dan sekaligus penuh harapan untuk memperbaiki hubungan yang mulai retak di antara mereka. Pak Arman, dengan segala kebijaksanaannya, memutuskan bahwa Sarah harus tinggal satu atap bersama Nabila, wanita yang kini menjadi ibu tirinya, demi memulihkan ikatan keluarga yang selama ini tercerai-berai oleh luka dan permusuhan. Keputusan ini menjadi langkah besar yang membuat Sarah terpaku sekaligus kesal, karena ia merasa dipaksa untuk menerima kenyataan yang selama ini ia tolak dengan keras. Saat pertama kali mendengar kabar itu, hati Sarah bergejolak. Ia menolak, bahkan sempat menangis dan mengamuk karena merasa diperlakukan tidak adil. Baginya, berada di bawah atap yang sama dengan Nabila berarti harus menyerah pada kebencian dan mengakui kekalahannya, sesuatu yang sulit ia lakukan. Namun, Pak Arman tetap teguh pada keputusannya. Ia menegaskan bahwa ini bukan tentang siapa yang benar atau salah, tapi tentang keluarga yang harus bersatu kembali. Pak Arman juga menambahkan syarat yang membuat Sarah semakin terkejut dan tidak nyaman. Ia harus mulai memanggil Nabila dengan sebutan Mama. Sebutan yang selama ini terasa asing dan bahkan memicu rasa marah di dada Sarah. Nabila, di sisi lain, menerima keputusan Pak Arman dengan lapang dada. Ia tahu betul bahwa situasi ini tidak mudah bagi semua pihak, terutama bagi Sarah yang sedang berjuang dengan luka batinnya. Namun, Nabila memilih untuk bersikap tenang dan elegan, tidak membalas hinaan maupun cemoohan yang kadang masih keluar dari mulut Sarah. Ia percaya bahwa kesabaran dan sikap dewasa adalah kunci untuk menenangkan hati yang terluka dan membuka jalan bagi rekonsiliasi. Setiap kali Sarah menunjukkan sikap sinis atau menyindir, Nabila hanya tersenyum pelan, mengingatkan dirinya bahwa perubahan besar membutuhkan waktu dan usaha. Hari-hari pertama tinggal bersama menjadi masa penuh ketegangan dan kejutan. Sarah dan Nabila harus belajar menyesuaikan diri dengan keberadaan satu sama lain di dalam rumah yang sama, yang dulu terasa seperti dunia yang sangat berbeda. Kadang ada pertengkaran kecil yang pecah, tapi lebih banyak saat-saat sunyi yang penuh rasa canggung dan penyesalan. Pak Arman selalu berusaha menjadi jembatan antara keduanya, mengingatkan mereka bahwa keluarga adalah tempat untuk menerima dan memaafkan, bukan untuk terus saling menyakiti. Ia berharap, dengan waktu dan kesungguhan, Sarah dan Nabila bisa membuka hati dan membangun kembali kepercayaan yang dulu hilang. Namun, di balik ketenangan yang ditampilkan Nabila, ada sebuah strategi yang perlahan mulai ia susun dengan hati-hati. Nabila tahu bahwa untuk menjaga kedamaian dan menghindari konflik yang bisa meledak kapan saja, ia harus lebih cerdas dan berani mengambil langkah yang tepat. Ia mulai mengamati setiap gerak-gerik Sarah dan Dimas, memperhatikan titik lemah dan kesalahan yang mereka buat selama ini. Nabila sadar, Dimas yang dulu sempat meninggalkannya demi Sarah, dan Sarah yang tak segan menyebar fitnah, harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Bukan dengan kekerasan atau kata-kata kasar, tapi dengan cara yang elegan dan tepat sasaran. Nabila mulai merancang rencana yang bertujuan untuk membuka mata semua orang, terutama keluarga Pak Arman,
tentang siapa sebenarnya Sarah dan Dimas di balik topeng yang mereka kenakan selama ini. Ia mengumpulkan bukti-bukti kecil yang selama ini ia simpan rapat, bukti ketidakjujuran Dimas, sikap manipulatif Sarah, dan berbagai kebohongan yang mereka lakukan untuk merusak nama baiknya. Dengan perlahan, ia mulai menyebarkan informasi ini kepada orang-orang terdekat, terutama adik-adik Pak Arman yang sebelumnya sempat diragukan sikap Sarah. Cara Nabila yang tenang dan penuh perhitungan membuat semua mulai membuka mata dan mendengarkan. Sarah mulai merasakan tekanan yang berbeda. Ia merasa bahwa dunia yang selama ini ia kendalikan mulai terguncang. Orang-orang yang tadinya mendukungnya mulai bertanya-tanya tentang sikapnya yang kasar dan penuh intrik. Dimas pun tidak bisa berbuat banyak saat kepercayaan orang-orang mulai menipis. Hubungan mereka yang dulu tampak solid kini mulai retak karena tidak ada yang bisa menutupi kebohongan dalam waktu lama. Perlahan tapi pasti, Nabila mengambil alih posisi yang dulu sempat diragukan orang, sebagai sosok wanita yang tidak hanya disegani tapi juga dihormati oleh keluarga Pak Arman. Namun, di tengah semua itu, Nabila tetap menunjukkan sikap yang penuh kasih dan tidak pernah membalas kebencian dengan kebencian. Setiap kali Sarah mencoba menghina atau menjatuhkannya, Nabila tetap elegan, menjaga martabatnya sebagai calon ibu dalam keluarga besar Pak Arman. Sikap ini semakin memperkuat posisi Nabila di mata keluarga dan membuat Sarah semakin frustrasi karena segala usahanya untuk menjatuhkan Nabila justru gagal total. Suatu hari, sebuah momen penting terjadi yang semakin mengukuhkan posisi Nabila dalam keluarga. Di hadapan keluarga besar Pak Arman, Sarah dipaksa oleh ayahnya untuk mengucapkan kata "Mama" kepada Nabila. Momen itu menjadi titik balik besar dalam hubungan mereka. Awalnya Sarah mengucapkannya dengan suara berat dan enggan, tetapi seiring berjalannya waktu, ia mulai memahami makna di balik sebutan itu. Sebutan "Mama" bukan sekadar kata kosong, tapi simbol penerimaan dan pembukaan hati untuk sebuah keluarga baru. Pak Arman sangat bangga melihat perubahan kecil itu, dan Nabila pun merasakan bahwa perjuangannya mulai membuahkan hasil. Namun, perjalanan menuju kedamaian dan keharmonisan itu masih panjang dan penuh tantangan. Sarah belum sepenuhnya menyerah pada kebenciannya, dan Dimas masih menyimpan rasa bersalah yang belum sepenuhnya diungkapkan. Nabila tahu, untuk mencapai sebuah keluarga yang benar-benar harmonis, dibutuhkan lebih dari sekadar kata-kata dan gelar. Diperlukan kerja keras, kesabaran, dan keberanian untuk menghadapi masa lalu serta membangun masa depan bersama. Di balik itu semua, Nabila tetap fokus menjalankan rencana strateginya untuk membuat Sarah dan Dimas menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka selama ini. Ia tidak ingin membalas dengan dendam, tapi dengan keadilan yang elegan dan tak terbantahkan. Dengan perlahan, ia membuka tabir kebohongan dan menata ulang kepercayaan keluarga kepada dirinya, sekaligus membuat Sarah dan Dimas menyadari kesalahan mereka dengan cara yang tidak menyakitkan, tapi tetap menggetarkan hati. Setiap hari, dalam diam, Nabila berdoa agar keluarga ini bisa menemukan jalan terbaik untuk bersama, dan bahwa cinta dan pengertian bisa mengalahkan segala kebencian dan perpecahan. Ia yakin, dengan ketulusan dan kesabaran, segala luka bisa sembuh, dan keluarga ini bisa menjadi satu lagi seperti yang Pak Arman impikan sejak awal. Dan meskipun perjalanan itu masih panjang dan penuh liku, satu hal yang pasti, Nabila sudah memulai langkah besar untuk mengubah semuanya. Bukan hanya demi dirinya sendiri, tapi untuk masa depan keluarga yang lebih baik dan penuh cinta. Nabila sudah memulai langkah besar untuk mengubah semuanya. Bukan hanya demi dirinya sendiri, tapi untuk masa depan keluarga yang lebih baik dan penuh cinta. Namun, perjalanan panjang itu belum sepenuhnya usai. Sementara damai perlahan mulai merangkak masuk ke dalam kehidupan Pak Arman dan Nabila, gelombang yang menghantam Sarah dan Dimas justru makin deras, membawa mereka ke jurang kehancuran yang tak terelakkan. Dunia mereka yang semula terlihat mulus dan penuh kemewahan kini mulai runtuh satu persatu, dan yang menyaksikan semuanya hanyalah Nabila, dengan senyum tenang yang jauh dari kebencian.
Dimas, yang dulu selalu sombong dan merasa tak tergantikan, kini kehilangan segala-galanya. Reputasi buruknya yang sudah lama tersembunyi mulai terbongkar secara perlahan. Hutang yang menumpuk dan perilakunya yang sembrono membuat perusahaan tempatnya bekerja tak bisa lagi menahan beban, hingga akhirnya memecatnya secara tiba-tiba. Tidak ada lagi panggung glamor dan tempat untuknya bersandar. Semua orang yang dulu mengaguminya mulai menjauh. Dimas merasa terasing, dan bukan karena ia malu semata, tapi karena ia sadar bahwa dirinya benar-benar kehilangan arah dan harapan. Sementara itu, Sarah yang selama ini tampak penuh percaya diri, juga harus menghadapi kehancuran yang tak kalah menyakitkan. Skandal lama yang dulu ia pikir bisa ia sembunyikan dengan rapi, akhirnya terkuak ke permukaan. Tempat kerjanya yang selama ini menjadi pelarian dan kebanggaannya memutuskan untuk mengusirnya demi menjaga nama baik dan reputasi perusahaan. Sarah yang terbiasa hidup dengan kemewahan kini, harus merasakan dinginnya penolakan dan kesendirian. Ia merasakan bagaimana kerasnya dunia ketika topeng-topengnya jatuh satu persatu. Namun, di saat semua orang mengira Nabila akan menjatuhkan mereka dengan amarah dan balas dendam, ia justru memilih jalan yang berbeda. Ketika Sarah dan Dimas berada di titik terendah, Nabila datang bukan dengan sikap kejam atau kebencian, melainkan dengan sebuah sikap yang penuh makna dan pelajaran. Ia memberi mereka bantuan, bukan sebagai bentuk belas kasihan, melainkan sebagai pengingat bahwa setiap perbuatan pasti ada balasannya. Aku tidak ingin balas dendam. Aku hanya mengembalikan apa yang pernah kalian beri kepadaku, ucap Nabila dengan suara yang tenang namun penuh arti, membekas dalam hati siapapun yang mendengarnya. Bantuan Nabila bukan sekadar materi atau uang semata. Ia memberikan kesempatan kepada Sarah dan Dimas untuk memperbaiki diri, menunjukkan bahwa jalan kebaikan selalu terbuka bagi siapapun yang mau berubah. Tetapi ia juga tegas memastikan bahwa mereka memahami arti tanggung jawab atas setiap perbuatan mereka selama ini. Nabila ingin mereka merasakan bagaimana rasanya dikhianati dan disakiti, bukan untuk membalas dengan kebencian, tapi agar mereka belajar menjadi manusia yang lebih baik dan berani menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Di sisi lain, kebahagiaan mulai memenuhi hari-hari Nabila. Bersama Pak Arman, ia merasakan cinta dan penerimaan yang tulus, sebuah kebahagiaan yang selama ini hanya bisa ia impikan. Pak Arman, dengan segala kelembutan dan kebijaksanaannya, menjadi pelindung sekaligus sahabat sejati bagi Nabila. Kebersamaan mereka tidak hanya menjadi kisah cinta yang indah, tapi juga menjadi simbol kebangkitan sebuah keluarga yang utuh dan penuh kasih. Mereka berjalan berdampingan, saling menguatkan dalam suka dan duka, membuktikan bahwa cinta sejati bisa mengalahkan segala rintangan. Di sudut lain rumah mewah yang kini menjadi milik Nabila dan Pak Arman, Sarah duduk termenung dengan air mata yang tak terbendung. Rumah yang dulu ia anggap sebagai lambang kejayaannya, kini terasa seperti penjara yang dingin. Ia menangis sendiri, menyadari betapa hidupnya telah berubah total. Yang dulu ia ejek dan hina, kini adalah ibu tirinya yang berkuasa dan dihormati oleh keluarga besar. Kesadaran itu membuat Sarah terdiam dalam penyesalan dan kesendirian. Tangisnya bukan hanya karena kehilangan dunia yang ia punya, tapi juga karena kebodohan dan keegoisannya sendiri. Dimas yang dulu berani berbuat seenaknya kini terpuruk dalam kehinaan. Ia sadar bahwa semua yang terjadi adalah konsekuensi dari pilihan hidupnya yang salah. Ia pun mulai memahami arti dari kata tanggung jawab dan kejujuran, walaupun penyesalan itu datang terlambat. Namun, kesempatan untuk memperbaiki diri masih ada. Dan itu pun berkat kemurahan hati Nabila yang tidak membiarkan kebencian menguasainya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan suasana yang berbeda. Rumah yang dulu penuh dengan ketegangan dan perpecahan kini mulai diisi dengan harapan dan upaya memperbaiki diri. Sarah dan Dimas menjalani proses panjang untuk membuktikan bahwa mereka pantas mendapatkan kesempatan kedua. Nabila selalu berada di sana, bukan sebagai musuh,
tapi sebagai pendorong agar mereka bisa bangkit dari keterpurukan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Di sisi lain, Pak Arman semakin yakin bahwa keputusannya menikahi Nabila adalah anugerah terbesar dalam hidupnya. Ia melihat bagaimana Nabila tidak hanya mengubah dirinya, tapi juga keluarga besarnya. Ia bangga dengan wanita yang selalu mampu menjaga kepala dingin di tengah badai, yang mampu memaafkan dan tetap tegar walaupun pernah disakiti. Bersama Nabila, Pak Arman merasa hidupnya lengkap, penuh cinta dan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Nabila pun merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya bukan dari balas dendam atau kemenangan atas orang yang pernah menyakitinya, melainkan dari kemampuan untuk tetap menjadi diri sendiri, wanita yang kuat, bijaksana, dan penuh kasih. Ia tahu, perjuangan ini belum benar-benar berakhir. Tapi dengan setiap langkah yang diambilnya, ia semakin dekat dengan kehidupan yang penuh kedamaian dan cinta. Sarah dan Dimas, meski masih dalam proses perbaikan, perlahan mulai membuka hati dan pikiran mereka. Mereka belajar untuk menghargai dan menghormati Nabila sebagai sosok ibu tiri yang bukan musuh, tapi justru sebagai pengingat bahwa hidup harus dijalani dengan integritas dan kejujuran. Setiap luka yang dulu menganga mulai tertutup oleh pengampunan dan niat baik untuk berubah. Di malam yang tenang, Nabila duduk di balkon rumah mewah itu, memandang langit yang bertabur bintang. Ia tersenyum, mengingat perjalanan panjang yang telah dilaluinya. Dari seorang wanita yang terluka dan tersakiti, ia kini berdiri tegak sebagai sosok yang dihormati dan dicintai. Ia tahu, semua ini bukan karena keberuntungan semata, tapi karena kerja keras, ketulusan, dan keberanian untuk memaafkan dan melangkah maju. Pak Arman yang datang dari belakang memeluknya dengan hangat, menguatkan bahwa mereka tidak akan berjalan sendirian. Bersama, mereka siap menghadapi masa depan yang penuh harapan. Sementara di dalam rumah, suara isak tangis Sarah masih terdengar samar, menjadi pengingat bahwa karma dan keadilan memang selalu menemukan jalannya sendiri. Dan begitulah, kisah Nabila berakhir dengan sebuah pelajaran berharga, bahwa cinta sejati tidak pernah meminta balas dendam, melainkan mengajarkan bagaimana mengembalikan apa yang sudah hilang dengan penuh kebijaksanaan dan hati yang lapang. Ia telah membuktikan bahwa wanita kuat tidak hanya mampu bertahan dari luka, tapi juga mampu mengubah luka itu menjadi kekuatan untuk menciptakan kebahagiaan sejati. Kisah Nabila mengajarkan kita bahwa dalam hidup, tidak selalu mudah untuk memaafkan dan melangkah maju setelah dikhianati atau disakiti. Namun, balas dendam bukanlah jalan keluar yang membawa kedamaian. Justru, dengan ketulusan hati, keberanian memperbaiki diri, dan sikap memaafkan, kita bisa menemukan kebahagiaan yang sejati. Jangan biarkan luka masa lalu membelenggu hidupmu. Jadikanlah pengalaman itu sebagai pelajaran berharga untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Ingatlah, setiap orang punya kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri. Percayalah bahwa dengan usaha dan hati yang tulus, hidup akan memberikanmu kebahagiaan yang layak kamu dapatkan. Terima kasih sudah menemani perjalanan kisah ini hingga akhir. Semoga cerita Nabila bisa memberikan inspirasi dan kekuatan bagi kalian semua yang sedang berjuang dalam hidup. Ingatlah selalu, bahwa di balik setiap kesulitan ada pelajaran dan cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Teruslah berusaha, tetaplah percaya, dan jangan pernah menyerah. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dengan kisah yang tak kalah menarik dan penuh makna. Salam hangat dan sukses selalu untuk kalian semua.